باركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pada hadis yang sebelumnya kita telah membaca keterangan yang disebutkan tentang asy-syafa'ah al-uzma. Syafa'atul uzma adalah al-maqam al-mahmud. Berdasarkan hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan innan nas yasiruna yaumal qiyamah juthan. Sesungguhnya umat manusia nanti di hari kiamat akan berjamaah, berkelompok-kelompok. Kullu ummatin tatba'u nabiyaha yaqulun ya fulan ishfa' ya fulan ishfa' hatta tantahi asy-syafa'ah ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan ya fulan berikan syafaat kepada kami, ya fulan berikan syafaat kepada kami, sehingga syafaat tersebut berakhir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzalika yauma yab'atsuhu Allahul maqamal mahmud. Itu adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala bangkitkan beliau, yang Allah membangkitkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada posisi sebagai al-maqam al-mahmud. Kemarin kita sebutkan juga ada khilaf di kalangan para ulama berkaitan dengan makna al-maqam al-mahmud. Waraji huwa syafa'atul uzma. Kemudian bab al-iman bil hisab wan nashris suhuf, mengimani hisab dan disebarnya buku catatan. Al-hisab punya dua makna. Al-hisab punya dua makna. Makna yang pertama adalah al-munaqasyah, terjadi dialog antara hamba tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nuqishal hisab udzib. Siapa yang hisabnya di munaqasyah oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia akan diazab. Makna yang kedua, hisab bermakna ardul a'mal, cuma sekedar memaparkan amalan tersebut, dipaparkan saja oleh Allah Azza wa Jalla. Ini makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man utiya kitabahu biyamini fayuhasabu hisaban yasira. Adapun nashrus suhuf, ditebarnya catatan, ini buku catatan amalan hamba tersebut, atau yang dikenal nashrus sahaif. Qala Allah Subhanahu wa taala inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka itu. Tsumma inna alaina hisabahum, kemudian kamilah juga yang akan menghisapnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yudnal mu'minu yaumal qiyamati min rabbih azza wa jalla hatta yad'a alaihi kanafahu. Seorang mukmin di hari kiamat didekatkan kepada Rabb-nya, didekatkan kepada Allah azza wa jalla hatta yad'a alaihi kanafahu, sampai Allah Subhanahu wa taala atau sehingga Allah azza wa jalla meletakkan sitar, ya, penutup. Ada penutupnya,
Ya, jadi cuman berdua dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang melihat. Fayuqarriruhu bidzunubihi. Lalu Allah Subhanahu wa taala paparkan dosa-dosanya. Fayaqul hal ta'rif. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan, apakah engkau tahu ini? Wa fayaqul, lalu dia mengatakan, ai Rabbi a'rif. Ai maknanya na'am. Ya. Ya Rabbku a'rif, aku tahu. Qal fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa inni aghfiruha lakal yaum. Sesungguhnya dulu aku telah menutupi dosa-dosa tersebut pada dirimu ketika di dunia, dan sekarang aku ampuni dosa-dosa tersebut di hari ini. Fayu'ta sahifata hasanatihi, maka dikasihlah lembaran kebaikan dia tadi. Wa ammal kufar wal munafiqun, adapun orang-orang kafir, kaum munafiqun, fayunada bihim ala ru'usil khalaiq, lalu mereka dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Haula alladzina kadzabu 'ala Allah, mereka adalah orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaqun alaih. Jelas di sini orang yang mukmin namun terjatuh pada perbuatan dosa, tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Azza wa Jalla. Ini namanya dia apa? Orang yang menutupi dosanya ketika di dunia. Nah, orang yang melakukan perbuatan dosa di dunia, yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ini masih diharapkan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla, qad satartuha 'alaika fid dunya. Aku telah menutupi dosa tersebut padamu di dunia, maka sekarang aku ampuni. Ini makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Setiap umatku ini tadi mu'afa illal mujahirin, kecuali orang-orang yang mujahir, terang-terangan. Apa orang yang terang-terangan? Orang yang melakukan dosa, ya, di malam hari, qad fa'ala kadza wa kadza fil lail, fayusbihu wa qad satarallahu alaihi fayaqul inni fa'altu kadza wa kadza. Orang yang mujahir, terang-terangan itu orang yang melakukan perbuatan dosa di malam hari. Tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Azza wa Jalla. Sudah ditutup oleh Allah Azza wa Jalla, tidak dibongkar di hadapan orang banyak. Namun di siang hari dia beberkan, ceritakan ke orang lain. Nah ini juga ya ikhwan, tidak diperbolehkan bagi kita semua untuk tatabbu aurat. Tidak boleh, hukumnya haram. Tidak diperbolehkan ngecek. Bahkan punya teman sendiri, apa sih di HP-nya ada gambar porno, jangan-jangan ada begini, itu tidak boleh sebenarnya, haram. Nabi SAW mengatakan, man tatabba'a aurata akhihil muslim tatabba'allahu auratahu. Barang siapa yang ingin cari-cari kesalahan dosa saudaranya sesama muslim, maka Allah SWT akan bongkar, cari-cari aibnya dia. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, yafdahullahu walau fi jawfi rahli. Allah akan bongkar aibnya dia meskipun dia berada dalam rumahnya sendiri. Dan diperbolehkan. Seorang misalkan istri cari-cari aib dosa suaminya, apa saja sih yang dilakukan sama suaminya, dicek misalkan
HP-nya. Zaman sekarang kan lihat orang mantau-mantau suaminya, dicek HP-nya, apa kemana dia, disadap di mana. Itu tidak boleh. Selagi dosa tersebut yang dia lakukan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, itu bainahu wa bainallah. Justru ketika kita tatabu aurat, ingin tahu dosanya orang, ingin tahu kesalahan orang, itulah dosa yang akan kita dapatkan. Islam melarang tatabu aurat. Ya sudah, siapapun yang melakukan perbuatan dosa, kalau antum tahu, antum nasihati. Makanya kalau anak pribadi, kalau orang melakukan perbuatan dosa, kalau anak mampu nasihati, nasihati. Tapi kalau kita mau cari-cari kesalahan orang, ngecekin orang, dipantau dia tadi, di mana ngisi pengajiannya, ada kesalahan enggak, ada apa yang terjadi kehidupan dia sehari-hari, ini namanya tatabu aurat. Ini tidak diperbolehkan. Sesuatu yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Lihat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Qad satartuha 'alaika fid dunya. Aku telah tutupi dosamu tadi di dunia. Wa inni aghfiru 'alakal yaum. Pada hari ini aku akan ampuni. Jadi dosa orang lain yang dikerjakan oleh orang lain berkaitan dengan dosa dia pribadi sendiri, itu semua urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia terjatuh pada perbuatan dosa, namun Allah Subhanahu wa taala menutupinya. Ada seseorang misalkan santri merokok dan tidak ada yang tahu kecuali dia sendiri. Ya sudah, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngerokoknya ditampakkan mujahir, itu namanya mujahir, ya enggak? Terang-terangan, samping kelas, bertiga, berempat, CCTV ado, santri yang lain lihat, itu namanya mujahirun, terang-terangan menampakkan perbuatan dosa. Apalagi kalau di kamar, dilihat sama santri yang lain, ngepul asap, nah itu namanya mujahir, terang-terangan. Kalau itu memang dia sendiri yang menampakkan dosanya. Ini antum fahami baik-baik. Dosa orang yang tersembunyi itu antum tidak ada hak untuk antum cari-cari. Jelas wadihnya. Kemudian di sini ada dosa yang Allah Subhanahu wa taala bongkar, yaitu berkaitan dengan orang-orang kufar wal munafiqun. Dia dipanggil nanti di hadapan seluruh manusia dengan dikatakan apa? Haula'il ladzina kadzabu 'ala Allah. Mereka adalah orang-orang yang mendustakan Allah Azza wa Jalla. Aib dibongkar. Nauzubillah ya ikhwan. Ya. Kalau aib kita dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, sudah, antum tutuplah aib orang lain. Tidak usah banyak tahu ingin dosanya orang lain. Ya. Antum lihat di zaman sekarang ini tadi, dosa orang lain itu ingin dicari, dibuka depan publik. Contoh misalkan zaman sekarang, ada orang berbuat mesum, ya enggak? Cowok sama cewek mesum di suatu kosan, tidak ada yang tahu kecuali dia berdua dengan Allah Azza wa Jalla. Sama warga ditangkap di video. Sudah, videonya apa? Diupload di medsos, disebar. Apa yang terjadi yang seperti ini? Dia bongkar, semua orang tahu. Antum mikir enggak kira-kira kalau nanti antum akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala ala ru'usil khalaik? Siapa sih yang enggak punya aib? Iya enggak? Dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, semua orang tahu. Nah, kalau antum enggak ingin dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, tutupilah aib orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man satara musliman satarahullahu lahu yaumal qiyamah." Maka Allah akan tutupi baginya aib dia nanti di hari kiamat. Qala al-muallif kanafahu ay sitrahu. Kanaf itu maknanya sitr, tirai. Wa taqaddama naqlul ijma' ala dzalika min kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa qala Ibnu Al-Qattan
Al-Fasi fil Iqna' Al-Iqna' an Masail al-Ijma'. Qala Ibnu Al-Qattan wa ajma'u anna al-khalqa yu'tawna suhufa a'malihim. Mereka para ulama sepakat bahwasannya makhluk akan diberi lembaran catatan mereka. Faman utiya kitabahu biyamini husiba hisaban yasiran. Siapa yang dikasih kitabnya dengan tangan kanan, maka dia dihisab dengan hisab yang ringan. Waman utiya kitabahu bishimalihi faulaika yaslawna sa'ira. Yang dikasih kitab dengan tangan kiri, maka mereka akan masuk neraka sa'ir yang panas menyala-nyala. Jelas? Kemudian isbatus sirat wal haudi wal mizan, menetapkan adanya sirat, haud dan mizan. Berkaitan dengan sirat, ini suatu jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, alamat di jahannam. Sifatnya ahaddu minas saif wa adaqqu minas sya'r, lebih tajam dibandingkan pedang dan lebih lembut dibandingkan rambut. Kemudian al-haud, telaga. Telaga yang dimaksud adalah telaga Nabi kita Muhammad SAW. Mengimani adanya telaga milik Nabi kita Muhammad SAW. Gayung-gayungnya ka'adad nujum fis sama, seperti bilangan bintang yang ada di langit. Man yashrab minhu lam yadhma abadan. Yang minum dari telaga tersebut dia tidak akan haus selama-lamanya. Itu telaga. Sumber air ini dari Kautsar, yaitu nahrun fil jannah. Wal mizan, adapun mizan, timbangan amalan. Laha kiffatan atau lahu kiffatan, memiliki dua kiffah, dua daun timbangan, kanan dan kiri, misalnya seperti itu. Walahu mizan, walahu lisan, dan memiliki lisan. Lisan itu yang untuk menjadi tolak ukur stabilnya. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa in minkum illa wariduha, tidaklah di antara kalian pasti akan mendatanginya. Untuk wariduha ada khilaf di kalangan para ulama makna wariduha, ya. Yang di antara maknanya, tidaklah di antara kalian pasti akan melintasi sirat tersebut. Makna wurud di sini punya banyak tafsir di kalangan para ulama. Kana ala ratbika hatman maqdiyah thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyan. Itu adalah sesuatu yang sudah merupakan ketetapan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami biarkan orang-orang zalim, jithiyan, itu terjatuh. Al-muhim ya ikhwan, pada lafaz makna al-wurud di situ illa wariduha, antum lihat di kitab tafsir ya, banyak makna hak itu tadi, kemana kembalinya, dan juga lafaz wurud di situ. Ya, nanti dilihat saja. Di antara maknanya, di antara tafsir yang ada menafsirkan adalah tidaklah di antara kalian pasti akan melintasi sirat tersebut. Itu di antara makna yang ada, ya. Namun ada juga makna-makna yang lain. Al-muhim, karena ini berkaitan dengan sirat, ditafsirkan seperti itu. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala sa'altu Nabiya Allah sallallahu alaihi wasallam ayyashfa'a li yaumal qiyamah. Dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, aku meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Rasul memberikan syafaat kepadaku di hari kiamat. Qala ana fa'ilun.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan melakukannya. Qala fa aina atlubuka yaumal qiyamah ya Nabi Allah. Kata Anas, lantas di mana aku mencari engkau nanti di hari kiamat ya Nabi Allah? Qala utlubni awwala ma tutlubuni ala sirat. Cari aku, pertama kali engkau ingin cari aku, cari di sirat. Qala qultu fa idza lam alqaka ala sirat. Terus kalau seandainya aku tidak akan berjumpa dengan engkau di sirat, qala fa ana indal mizan. Coba cari aku di mizan. Qala qultu fa illam alqaka indal mizan. Kalau seandainya aku tidak bertemu engkau di mizan, qal kata Rasul fa ana indal haud la ukhti'u hadhihi thalath mawatin yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau aku tidak ada di mizan, maka aku ada di haud, ada di telaga. Aku tidak akan meleset pada 3 tempat tersebut di hari kiamat. Hadis rawahu Ahmad bi isnadin sahih rijaluhu rijalus sahih wa huwa fis sahiha was sahihul musnad. As-sirat jisrun mamdud ala matni jahannam, jembatan yang dipancangkan di atas neraka jahannam. Al-mizan, adapun mizan, ma yadhahu Allahu yaumal qiyamah liwazni a'malil ibad. Mizan adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di hari kiamat untuk menimbang amalan-amalan hamba. Adapun haudul ma an-nazil minal kautsar fi arasatil qiyamah. Adapun haud yaitu kumpulan air yang turun dari kautsar, dari sungai Kautsar di surga, ya. Turun fi arasatil qiyamah. La ukhti ay la atajawaz. Aku tidak akan melebihi dari sana. Was-sirat wal mizan wal haud mujma' ala thubutihima inda salaf. Sirat, mizan dan haud perkara yang disepakati di kalangan salaf. Qala an-Nawawi rahimahullah wa fi hadza itsbatus sirat wa madhhabu ahli al-haqqi itsbatuhu. Pada hadis ini terdapat faedah penetapan sirat dan madhab ahlul haq itsbatuhu adalah menetapkan adanya sirat. Wa qad ajma'a as-salaf ala itsbatihi wa huwa jisrun ala matni jahannam. Kata al-Imam An-Nawawi, para ulama salaf telah ijma' di dalam menetapkan sirat, dan itu adalah jembatan yang berada di matan jahannam. Wa qala al-Qurtubi rahimahullah, ahaditsul haud mutawatirah faqad rawahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam aktsar min 30 fa ajma'a alaihi salafu wal khalaf wa qad ankarahu qaumun minal mubtadi'ah. Hadis-hadis tentang haud itu mutawatirah, sungguh telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi dari 30 sahabat. Ya, para ulama salaf baik pun khalaf telah sepakat di dalam menetapkan haud. Jadi hadis-hadis tentang haudin Nabi SAW itu mutawatirah. Fal khulasah, yang terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah setiap nabi memiliki haud? Nah, sebagian para ulama mengatakan setiap nabi memiliki haud, telaga. Namun haud, telaga yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW lebih luas, ya. Mereka berdalil dengan hadis inna likulli nabiyyin haudon, sesungguhnya setiap nabi memiliki haud. Wa qad ankarahu qaumun minal mubtadi'ah, sebagian orang, ya, suatu kaum dari kalangan mubtadi'ah ada yang mengingkari haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-iman bi annal mizan yaumal qiyamah lahu kiffatan. Mengimani bahwasannya mizan di hari kiamat itu memiliki 2 kiffah, ya, 2 daun timbangan, itu namanya kiffah. Disebutkan enggak lisannya?
Tidak disebutkan. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Kata Allah Azza wa Jalla, "Faman khaffat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Barang siapa yang berat timbangannya, maka mereka adalah orang-orang yang muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Siapa yang ringan timbangannya, mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Mereka ini fi jahannam khalidun, akan kekal di neraka jahannam. Antum lihat dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mawazinuhu. Ya. Di situ juga ada pembahasan di kalangan para ulama, apakah mizan itu wahid, satu, ataukah mizan itu muta'addid, banyak, berjumlah. Sebagian para ulama ada yang mengatakan mizan itu satu. Adapun disebutkan mawazin itu jamak dari mauzun, yang ditimbang. Sehingga faman thaqulat mawazinuhu ay faman thaqulat mauzun, ya, mauzun yang ditimbang itu mauzun jamaknya mawazin, ya. Mizan juga sama, mawazin. Sehingga mereka katakan yang ditimbang itu yang banyak, mizannya tetap satu. Sebagian para ulama mengatakan mizan itu muta'addid, ya, setiap kaum memiliki timbangan tersendiri. Wallahu a'lam. Lihat di sini, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Orang yang beruntung yang bagaimana? Orang yang mawazinnya berat. Wa man khaffat mawazinuhu, yang ringan mawazinnya, faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, ya. Mereka adalah orang-orang yang kekal dalam neraka jahannam. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan kullu sijillin mithlu maddil basar thumma yaqul atunkiru man min hadha syai'an azalamaka katabati al-hafidhun fayaqul la ya rab fayaqul afalaka udhrun fayaqul la ya rab fayaqul bala inna laka indana hasanah fa innahu la zulma alaika al-yawm." Dari Abdullah ibn Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, mendiskusikan, ya, menyendirikan. Khallasa yukhallisu, menyendirikan, ya, seseorang dari kalangan umatnya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat tersebut. Fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan, lalu dipaparkan kepada dia 99 catatan. Kullu sijillin mithlu maddil basar, setiap catatan, satu lembaran catatan itu seluas mata memandang. Tsumma yaqul, lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan, atunkiru min hadza syai'an, engkau ingkar ini enggak? Azalamaka katabati al-hafizun, apakah para malaikat pencatat al-hafizun, ya, para malaikat pencatat itu menzalimi engkau? Fayaqul la ya Rabb, dia mengatakan tidak ya Rabb. Fayaqul afalaka udhrun, apakah engkau ada uzur? Fayaqul la ya Rabb, dia mengatakan enggak, aku enggak ada uzur. Fayaqul bala innalaka indana hasanah, kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya engkau memiliki satu kebaikan di sisi kami. Fa innahu la zulma 'alaikal yaum, sesungguhnya engkau pada hari ini tidak akan dizalimi. Fatakhruju bitaqatun fiha, lalu dikeluarkan satu buku, satu bitaqah, sejenis kartu, padanya ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Fayaqul uhdur waznak, lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan uhdur waznak, coba datangkan timbanganmu. Fayaqul ya Rabb ma hadhil bitaqa ma hadhis sijillat,
Lalu hamba tersebut mengatakan, ya Rob, apa nilainya gitu loh, satu bitoko ini kalau dibandingkan dengan buku catatan yang dosa yang banyak. Satu catatan ada seluas mata memandang, totalnya ada 99 tadi. Faqal innaka la tuzlam, kata Allah azza wajalla, pada hari ini engkau tidak akan dizalimi. Qala fatudha as-sijillat fi kiffatin wal bitaqa fi kiffatin. Itu syahidnya. Sijillat ditaruh di satu kiffah dan bitaqa di satu kiffah lain. Fatashat as-sijillat, lalu sijillat tadi tersebut terangkat, wa thaqulat bitaqa, lalu bitaqanya malah yang berat. Fala yathqulu ma'a ismillahi syai'un, tidak ada sesuatu yang bisa berat bersamaan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada sesuatu yang bisa menandingi beratnya nama Allah azza wajalla. Hadis rawahu Tirmidzi bi isnadin sahih. Ini juga hadis menunjukkan apa? Fadlut tauhid. Fadlut tauhid. Bahwasanya sebanyak apapun dosa seseorang, dia melakukan dosa apapun di muka bumi ini tadi, kalau dia punya tauhid yang betul-betul bagus, itu bisa mengalahkan dosa dia tadi. Oleh karena itu ya ikhwan, tidak usah antum menganggap remeh orang yang melakukan perbuatan dosa, ya. Bisa jadi orang yang melakukan perbuatan dosa itu tadi, dia memiliki hasanat yang besar, difahami? Namun bukan berarti kita tidak boleh menjelaskan kepada umat tentang bahaya dosa. Wajib kita menjelaskan bahaya dosa. Namun ingat, merupakan rahmat dari Allah azza wajalla, tauhid itu bisa menghapuskan dosa yang ada. Berdasarkan hadis ini. Hadis rawahu Tirmidzi. Wa fi hadzal hadis dalilun ala anna al-mizan lahu kiffatan wa ala dzalika ijma'u ahli al-haqq. Hadis ini menunjukkan mizan memiliki dua kiffah, dan ini juga berdasarkan ijma' ahlul haqqi. Qala Abu Ishaq Az-Zujaj rahimahullah, ajma'a ahlus sunnah 'alal imani bil mizan wa anna a'malal ibad tuzanu yaumal qiyamah wa anna al mizan lahu lisanun wa kiffatan wa yamilu bil a'mal. Abu Ishaq Az-Zujaj rahimahullah mengatakan, ulama ahlus sunnah sepakat di dalam menetapkan iman dengan mizan, ya, bahwasannya amalan hamba akan ditimbang nanti di hari kiamat, dan juga mizan memiliki lisan dan kiffah, ya, dua kiffah, wa yamil bil a'mal, dan dengannya amalan yang mana yang condong, yang berat, ya. Untuk penetapan lisan itu ada ijma, ya, ada ijma, ya, sebagaimana yang dinukilkan ijma ini tadi. Wallahu ta'ala. Ana mau ngejar ini sampai satu bab lagi, ya, satu bab lagi. Qala al-muallif al-jannatu wan naru haqqun wa makhluqatani la tafnayani. Surga dan neraka adalah hak. Hak itu maksudnya betul-betul hak, ada, benar. Wa makhluqatani la tafnaya. Dua-duanya sudah diciptakan dan tidak fana. Tidak fana. Ini ma'ruf, ya, di akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam matan Aqidah Tahawiyah, al-jannatu wan nar makhluqatani la tafnayani wa la tabidani. Surga dan neraka adalah makhluk, sudah diciptakan. La tafnayani wa la tabidan, tidak fana dan tidak hancur. Itu prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Surga dan neraka sudah ada dan kekal selama-lamanya, sehingga surga dan neraka digolongkan sebagai apa? Makhluk yang abadi. Makhluk yang abadi, kekal. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, masalul jannati allati wu'idal muttaqun. Permisalan jannah yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa.
Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ukuluha daimun wa dhilluha, tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirin an-nar. Coba diminta tafsir, ana lupa makna ukuluha. Ya, ada agak lupa nasab tafsirnya. Kalau tidak salah pohon atau daun-daunan atau gitu. Anda cek dulu ya. Anda lupa. Surat Ar-Ra'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul jannati allati wa'idal muttaqun." Permisalan surga yang dipersiapkan untuk atau yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu anharul asal, wa anharul khamr, wa anharul laban, wa anharul ma, sungai madu, sungai khamr, sungai susu, dan sungai air. Ukuluha daimun wa dhilluha, daim, buah-buahannya ya, ukuluha, yaitu buah dari pohon-pohon tersebut sangat lebat, itu maknanya. Atau buah-buahan ya, thimar ya, dari pohon-pohon yang ada tersebut sangatlah lebat. Tilka uqbal ladzina taqaw, itu adalah akhir kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Uqbal ladzina wa uqbal kafirin an-nar, sedangkan akhir kesudahan bagi orang-orang kafir adalah neraka. An Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min al amal min abwabil jannah thamaniyah ayyaha syaa, muttafaqun alaih. Dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya, bahwasannya Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusannya, bahwasannya Isa adalah hamba Allah dan utusannya, dan juga Isa adalah merupakan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala lemparkan kepada Maryam. Maksudnya apa? Berasal dari kalimat kun ya. Allah Subhanahu wa taala diciptakan dengan kalimat kun, walaisa Isa bikun. Itu yang kata Imam Malik. Anna Isa bikun walaisa Isa min kun. Isa diciptakan dengan kun jadi, tapi bukan kalimat Allah Subhanahu wa taala, sehingga bukan Isa tercipta dari unsurnya Allah Azza wa Jalla, tidak. Wa ruhun min, dan ruh dari ruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun, surga itu ada, neraka itu ada. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga sesuai dengan apa yang ada padanya berupa amalan tersebut. Ya, dia akan dimaksudkan ke dalam surga yang bagaimana? Min abwabil jannah tsamaniyah ayha syaa, akan dipersilakan masuk dari pintu-pintu surga yang 8 manapun yang dia ingin kehendaki.
Wallahu ta'ala. Sama ikhwan mungkin cukup dulu sampai di sini. Ini halaman 54 dan nanti insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah ta'ala akan kita hatamkan ya dalam beberapa hari kemudian. Insyaallah mungkin ketemu lagi di Senin subuh ya, di Senin subuh. Kemudian Selasa pagi, Rabu pagi. Adapun Kamis dilihat spekulasi waktunya. Tapi insyaallah ana berusaha kita hatamkan ini sebelum safar. Naktafi bihadzal qadar.